Halo, penduduk. Nah, halo, penduduk. Nah, halo, penduduk YouTube ya kan. Kita kembali lagi di Kalem Kamis malam yang sebenar-benarnya, yang kehororannya sudah teruji oleh gitu. Pokoknya kita kembali lagi di Kalem yang asli Kamis malam, membahas tentang permisterian, pertakutan, pokok perhantuan, perseraman, yang apa ya? Pokok kita di Kalem minggu ini akan ngebahas tentang film-film, kumpulan film-film sini, kumpulan film-film. Kelihatannya ada 5 atau 7. Bentar lagi kita langsung. Kumpulan film-film yang apa ini? Aku nyontek dikit sih. Pokok kumpulan film-film horor luar negeri tentang intinya konsepnya atau temanya filmnya tentang sekte pemuja setan atau kok satanik ngono lah, sing memuja setan ngono, perjanjian dengan setan atau apa lah intinya mbok pisan aku gak ngerti. Sebelum kita masuk, yang belum nonton apa namanya makanan risoles punyanya Jolib, langsung ada diklik di sini ya. Pokok tak bareng lah risol teh Jolib mbek apa wingi ya? Coveran dari Sagavo ya kan, langsung ditonton. Long Way to Be Better, langsung ditonton. Langsung kita sikat ya. 7 film horor tentang sekte pemuja setan nih. Pokok intinya ya kumpulan lah yang direkomendasiin dari kita udah milih juga 7. Yang pertama ada dari tahun 1968 Suwisoro ya, Rosemary Baby. Salah satu karya terbaik dari Roman Polanski. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Ira Levin. Film horor ini memperlihatkan kengerian dari sebuah sekte sesat di New York yang selalu mengancam penduduk. Rosemary Baby membahas tema yang berhubungan dengan paranoia, kesetaraan perempuan, agama Katolik, dan ilmu gaib. Rosemary Baby bercerita tentang seseorang wanita hamil yang mencurigai bahwa tetangganya adalah seseorang pemuja setan yang ingin mengambil bayinya untuk digunakan dalam ritualnya aja. Hebatnya, film horor ini telah memenangkan kategori Best Supporting Actress di ajang Academy Award 1969. Selain itu, film ini merupakan salah satu pionir legendaris untuk film horor bertema satanik. Oh, iki pertama berarti film sing ngebahas atau konsep sing satanik. Film iki Rosemary Baby iki. Dan pada tahun 2014, film horor ini Rosemary Baby dipilih untuk disimpan di National Film Registry oleh Library of Congress karena dianggap penting secara budaya, historis, dan estetis. Mungkin karena disimpan karena film satanik pertama ya, yang dibuat film gitu loh, kisah nyata mungkin nggak bisa. Yang kedua ada The Wicker Man tahun 1973. Tahun-tahunnya sing lawas-lawas sih gile ben rodok murup ya. The Wicker Man bercerita tentang seseorang detektif polisi Neil Howe atau Edward Woodward Angel yang mengunjungi Pulau Hebrides. Detektif tersebut bertujuan untuk menyelidiki hilangnya seseorang gadis yang diculik bernama Rowan Morrison atau Geraldine Cooper. Uniknya, film horor ini nggak mempunyai tensi horor atau thriller sepanjang cerita. Film ini berfokus pada ritual-ritual tradisi kuno paganisme. Kengerian selalu muncul dari sikap aneh yang ditonjolkan pada tiap karakter. Tradisi ini digambarkan dengan orang-orang yang mengelilingi sebuah pohon dengan bernyanyi. Mungkin itu ya, memujaan setan ya kan, muter-muter di pohon ya. Pada umumnya praktik penganut paganisme akan memperlihatkan sebuah hedonisme, akenisme nih, dan hasrat seksual yang dominan. Meski nggak memiliki tensi tinggi tentang horor-horor, film horor ini, si The Wicker Man ini, tetap memberi perasaan gelisah penonton dengan perilaku karakter yang aneh jari. Yang ketiga ada Ice White Suit tahun 1999. Wis lahir ono iki, aman berarti. Film ini merupakan karya sutradara legendaris Stanley Kubrick yang menuai banyak kontroversi karena banyak adegan aneh di dalam film ini. Awalnya film Ice White Suit ini menggambarkan kehidupan normal pasangan suami istri. Tetapi keanehan mulai muncul ketika sang istri, si Alice atau Nicole Kidman, Alice berperan sebagai Alice, memiliki fantasi seks dengan pria berseragam angkatan laut. Nah, oleh karena itu sang suami Bill, Tom Cruise, mencoba untuk mencari pengalaman fantasi yang belum ditemukannya. Akan tetapi dia malah terjebak di kastil mewah yang menjadi markas sekte pemuja setan.
Sip. Mantap terjebak nang kastil ngono le. Hah? Jerone wis muncul setan kabeh. Film ini menghadirkan adegan seks yang absurd dan bikin geleng-geleng kepala. Melalui sekte tersebut, penonton akan dibawa ke dunia yang nggak lazim. Menariknya, film horor ini pernah dianugerahi Guinness World Record dengan proses syuting terlama 400 hari. Enak syuting 1 tahun lebih. Oke, lanjut yang keempat, ada Pengabdi Setan. Nah, pada tahun 2017 ini filmnya. Tentu kalian sudah nggak asing dengan film Pengabdi Setan ini pasti kan. Film ini menggunakan tensi tinggi, jump scare yang nggak ketebak, akeh jump scare lah, dan scoring menegangkan. Elemen-elemen ini berhasil membuat penonton selalu ingat dengan sosok ibu di dalam film ini. Ngerti kan? Pasti kan? Sesuai dengan judulnya, film horor ini bercerita tentang Rini yang diperankan sama Tara Basro yang tinggal di rumah neneknya bersama kedua orang tua dan ketiga adik laki-lakinya. Kesulitan ekonomi bikin Rini nggak sanggup untuk mengobati ibunya yang sakit parah. Dia harus merelakan kepergian ibunya tersebut. Rupanya sang ibu merupakan salah satu anggota dari pemuja setan yang membuat keluarga Rini selalu diteror. Seperti yang kita tahu, film horor Indonesia ini adalah remake dari Pengabdi Setan pada tahun 1980. Iya, tak seru aku, Cuk. Remake dari, maksudnya ono film ini diperbarui lah. Setelah menuai banyak pujian dari penonton, bahkan film ini juga ditayangkan di 42 negara. Wih, keren coy. Ternyata Pengabdi Setan wis ditayang nang 42 negara, cor. Yang kelima ada Suspiria. Enak ngono tok. Pada tahun 2018, Suspiria. Sama seperti Pengabdi Setan, Suspiria karya Luca Guadagnino, angel, merupakan film remake klasik dari Suspiria tahun 1977. Film ini garapan Dario Argento yang mengisahkan seorang penari muda asal Amerika bernama Susie Bannion yang pindah ke Berlin untuk bergabung dengan sanggar tari Helen's Dance. Di balik kegiatan menari yang memperlihatkan keanggunan dan keindahan, tersembunyi sebuah rahasia di sanggar tari tersebut, jadi Berlin. Rupanya semua kegiatan menari yang dilakukan di sana selalu berhubungan dengan sekte pemujaan setan. Berarti dia selama waktu di Berlin ikut Helen's Dance, sanggar tari di Berlin itu ternyata nari-nari memuja setan. Pada awal film, penonton diberikan visual-visual indah dan artistik. Namun di akhir film, penonton dipaksa melihat hal-hal yang mengerikan dari seorang penari. Selain Dakota Johnson, film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor Hollywood seperti Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Jessica Harper. Yang keenam selanjutnya ya kan ada Hereditary ya, tahun 2018 lah. Hereditary merupakan salah satu film horor di 2018. Film ini merupakan debut penyutradaraan Ari Aster yang mengisahkan keluarga Graham yang baru saja ditinggal oleh neneknya ya. Di keluarga tersebut ada nenek terus meninggal neneknya. Masih dalam kondisi berduka, mereka justru diterpa ujian dengan meninggalnya Charlie yang diperankan oleh Millie Shapiro dalam sebuah kecelakaan. Oh ya, Charlie ini adik perempuannya yang rambutnya agak panjang, adik dalam keluarga itu. Neneknya meninggal, habis itu nggak lama kemudian si Charlie ini adiknya, anaknya yang kedua. Gimana filmnya ini tentang pemujaan setan bener, aku sih lihat ya. Tapi yang diturunkan apa ya? Waktu neneknya yang meninggal ini dia sama teman-temannya memuja setan, ada sekte pemuja setan, terus meninggal, lah diturunkan ke keluarganya, cuy. Terus ngambil nyawa si Charlie tadi yang udah dijelaskan. Terus pokok delok sangar Hereditary lah. Tuh mikir situ ya, tapi. Yang terakhir ada Midsommar tahun 2019, tahun wingi berarti ya. Baru berasa lewat film ini. Film horor kedua Ari Aster yang sempat Ari Aster coba Hereditary berarti Midsommar. Sempat fenomenal ini banyak menghadirkan misteri yang nggak terjawab. Saking absurdnya, banyak penonton yang masih bertanya-tanya setelah menonton film ini. Mulai dari nyanyian-nyanyian aneh hingga adegan menjijikkan tersaji di film ini. Film horor ini dibuktikan bahwa suasana menyeramkan itu nggak hanya terjadi pada malam hari. Oh berarti awan, iya sih gambarnya awan. Serupa dengan The Wicker Man, Midsommar mengangkat tema folk horror tentang sebuah sekte paganisme di daerah terpencil di Swedia. Apa kenang ya malam nang Eropa ya mesti maksudnya lokasi-lokasi sing apa nang Eropa akeh sekte pemuja setan ya. Kita nggak tahu juga. Kalau memang kalian tahu tulis di komen ya kan ya. Midsommar berfokus pada seseorang perempuan yang muda bernama Dani yang diperankan oleh Florence Pak.
yang diajak pacarnya untuk mengerjakan tesis di sebuah festival musim panas. Ternyata dalam festival tersebut banyak terjadi hal-hal nggak masuk akal. Salah satunya ritual pembunuhan. Meski begitu, film horor ini banyak menuai pujian dari segi tata artistik dan visual yang memorable ya. Bagus mungkin ya apa pengambilan gambar itu, kamera ini bagus. Jika kalian ingin nonton yang film terbaru ini Midsommar, ya siapin apa jari ini, siapkan mental kalian lah biar nggak muntah jare. Berarti filmnya yo pasti ndelokno sing yo delok dhewe. Pokok ngono wis yo kan, aja kangkean basa-basi maneh ya kan ya, ikulah film-film sing sekte rekomendasi dari kita, dari Latif, dari Kalem ya kan ya. Dan kalau kalian juga punya film-film horor yang Indonesia apa luar negeri, apa pemuja setan bisa, apa selain itu tulis nang komen ya. Baik kita bisa bahas di Kalem berikutnya ya kan ya. Oke wis. Samunai ya kan? Wis ya. Oke wis, sampai jumpa di Kalem berikutnya. Pokok entenono ae Kalem yang lebih merinding, mengisi malam-malam yang lebih menakutkan ini, menggairahkan para hadirin terhormat. Temane wis. Oke wis pokoke entenono ae Kalem berikutnya. Kalem Kamis malam. Au. Pokoknya entenono wis.